Halo teman-teman, balik lagi di segmen Sabah kali ini yaitu Sabah Talks bareng aku, Fiza. Jadi di Sabah Talks kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini adalah Dr. Oke ya. Dr. Oke ini merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia cabang Purwokerto. Dr. Oke ini juga melakukan praktiknya di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto dan juga sedang melakukan pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kebetulan banget Sahabat Talks pada episode kali ini itu bekerja sama dengan Perdoski atau Persatuan Dokter Kulit dan juga Kelamin Indonesia untuk memberikan edukasi untuk teman-teman semuanya seputar kesehatan kulit dan juga kesehatan kelamin. Jadi topik pembahasan kali ini bakalan banyak membahas tentang kesehatan seksual di kalangan milenial dan juga kita bakalan dengar dari pakarnya langsung yaitu Dr. Oka. Siap-siap. Ya sebelumnya Dr. Oka apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Fiza. Oke, kesibukannya apa nih dok selain membuka praktek maksudnya bekerja di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, selain itu kesibukannya apa dok? Sebenarnya sih kalau kesibukan utama saya sebagai ibu rumah tangga. Ya, kalau saya seorang wanita jadi mau tidak mau saya harus tetap jadi ibu rumah tangga. Dan untuk profesi saya kebetulan sebagai tugas utamanya sebagai dosen, ya, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, dan saat ini juga di Rumah Sakit Jejaring RST Wijaya Kusuma untuk mengajar para dokter muda di sana. Oke, jadi Dokter Oka ini sibuk ya guys. Sebelumnya makasih ya dok untuk waktunya karena bisa berbincang-bincang pada hari ini. Sama-sama. Sebelumnya nih dok, dokter spesialis kulit dan kelamin itu kan maksudnya masih awam ya di kalangan kita gitu. Boleh dijelasin nggak dok kayak ruang lingkup yang dokter spesialis kulit dan kelamin ini pelajari atau gimana? Ya, jadi kalau dokter spesialis kulit dan kelamin itu mungkin kalau orang taunya ini dokter sebagai yang tugasnya mengobati penyakit saja ya. Tapi sebenarnya ruang lingkup kita tidak hanya itu. Jadi selain kita mengobati penyakit kulit, juga penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi menular seksual, kita juga menangani kasus-kasus estetika ya yang lagi booming sekarang kan. Jadi kecantikan tuh sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang ini lagi yang sudah mulai banyak digali. Jadi kita juga membahas itu, menangani itu mulai dari kasus jerawat, flek dan lain sebagainya. Jadi tidak penyakit aja. Mungkin karena di lingkup Purwokerto ini masih banyak yang berpikir bahwa dokter SPKK itu cuma ngobatin penyakit aja. Padahal enggak, kita estetika pun juga kita tangani. Oke, Dokter Oke ini kan juga merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau yang bisa disebut dengan Perdoski di Purwokerto ya guys. Jadi ada nggak sih dokter maksudnya program kegiatan atau campaign tertentu yang sedang dijalankan oleh Perdoski tersebut? Iya, sebenarnya kalau utama kita memang tujuan kita dari pusat itu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia terutama di bidang dermatologi juga venerologi, jadi kesehatan kulit maupun kelamin. Kemudian untuk cabang Purwokerto sendiri kebetulan kita juga mendapatkan mandat tugas yang cukup berat karena paling tidak ada 2 kegiatan yang wajib kita selesaikan. Yang pertama adalah pengentasan HIV/AIDS karena terus terang dari daerah Kabupaten Banyumas menempati ranking kedua guys. Ranking kedua untuk jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah Semarang. Jadi ya mau tidak mau itu tugas berat yang cukup membutuhkan banyak pihak untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua, pengentasan kasus-kasus penyakit yang terabaikan seperti salah satunya kusta. Nah, kebetulan banget untuk kusta sendiri tanggal 30 Januari itu diperingati sebagai hari kewaspadaan terhadap kusta. Jadi nanti pas tanggal tersebut kita juga ada acara terkait kusta. Oke, itu aja dok. Masih banyak sebenarnya.
Iya, untuk tugas-tugas kita masih banyak. Seperti untuk kasus-kasus yang banyak di awam itu terkait penyakit kudisan atau skabies gitu ya. Dimana di Banyumas sendiri cukup banyak pondok pesantren ya, itu juga para penderita skabiesnya sangat tinggi, dan itu menjadi fokus kita juga untuk bisa mencetuskan Indonesia bebas skabies. Oke, ngomong-ngomong soal penyakit menular seksual, penyakit apa sih yang paling sering dokter tangani gitu? Kalau di Banyumas ya, atau saya sendiri nih? Oke, kalau untuk Banyumas mungkin ya. Iya. Kalau di Banyumas memang ya secara umum sih, jadi di Banyumas itu kan juga representasi dari hasil kita ya. Kita ada penyakit-penyakit apa kan selalu kita laporkan ke dinas. Secara umum untuk penyakit menular seksual yang paling sering kita temukan itu sifilis dan gonore. Itu sifilis mungkin orang akan mengenalnya dengan raja singa gitu. Iya, ya. Lebih familiar dengan raja singa. Yang satu gonore atau kencing nanah. Oh. Ya. Biasanya para pria yang banyak mengeluh, padahal apakah pria doang yang kena? Ya enggak, yang perempuan juga banyak, hanya saja memang kalau pada kasus kencing nanah itu gejala yang dialami oleh wanita itu tidak berupa kencing nanah dan bahkan tidak bergejala, tapi kalau sampai bergejala biasanya sudah komplikasi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oke, berarti seberapa sering sih dok penyakit raja singa dan juga kencing nanah itu kayak presentasinya di Purwokerto? Kalau secara umum Purwokerto saya tidak terlalu ingat angkanya ya, tapi kalau dari keseharian dalam 1 minggu itu paling tidak ada 3-4 kasus untuk infeksi menular seksual, baik itu sifilis maupun kencing nanah. Untuk penyebabnya sendiri apa dok? Yang paling sering? Kalau sifilis itu penyebabnya adalah infeksi bakteri berbentuk spiral. Ya, itu ditularkan satu dengan yang lain melalui kontak, bisa dengan kontak seksual, kemudian bisa juga akibat tertular dari janin tertular dari ibunya yang menderita. Kemudian bisa juga karena transfusi darah. Cuma kalau transfusi darah kan sekarang sudah relatif jarang ya, karena setiap orang mau transfusi pasti darah yang akan dimasukkan itu dites dulu. Jadi bisa disingkirkan. Kemudian kalau kencing nanah itu sudah pasti kontak seksual dengan orang-orang dengan resiko tinggi yang menderita penyakit gonore. Untuk rentan umurnya yang terkena penyakit tersebut berapa sampai berapa dok? Paling banyak di usia-usia seksual aktif. Seksual aktif itu mulai dari umur 15 tahun sampai 35 tahun. Saya. Nah, sekarang tapi sekarang trennya agak turun loh. Usianya lebih muda lagi. Ini yang saya prihatin sekali, karena ternyata banyak anak-anak usia sekolah pun juga sudah melakukan kontak seksual. Ya, ini salah satu efek buruk dari kemajuan teknologi ya, di mana media sosial, kemudian akses untuk mendapatkan video atau dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak untuk mereka, tapi mereka sudah melihat, akhirnya mempraktekkan. Nah, itu akhirnya resiko penyakit yang timbul akibat kontak seksual dini pun juga sangat banyak. Gitu. Untuk indikasi awalnya itu seperti apa dok? Untuk gejalanya, Oke. Mau yang mana dulu nih? Yang apa tadi, raja singa? Raja singa, sifilis. Kalau untuk sifilis itu keluhan yang pertama biasanya justru tidak dirasa, karena biasanya tuh akan timbul luka di kemaluan yang sifatnya itu tidak nyeri. Gitu. Kayak gatal gitu ya berarti ya? Luka, kayak luka lecet atau borok yang lukanya agak lama sembuhnya. Dan itu ya karena tidak nyeri, biasanya pasien jadi nggak aware. Jadi penderitanya nggak aware kalau dia terkena sifilis, dan itu tidak hanya terjadi di area kelamin saja, tapi kalau dia kontak seksual secara oral, lukanya pun juga bisa timbul di area bibir. Gitu. Nah, nanti bisa disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Kalau di daerah sekitar kelamin ya nanti di sekitar lipat pahanya itu akan bengkak. Kalau di daerah lukanya di daerah mulut ya ininya ada di sekitar leher. Dan itu bisa akan menghilang sendiri
Nah, nanti baru timbul gejala di stadium berikutnya. Nah, kalau stadium berikutnya pada sifilis itu dia bisa menyerupai penyakit-penyakit kulit yang lainnya seperti panu, infeksi jamur yang lain, atau penyakit-penyakit berlepuh, psoriasis dan lain sebagainya. Makanya sifilis itu dikenal sebagai the great imitator. Nah, mungkin ini salah satu alasan dari zaman dulu kenapa kok pada akhirnya spesialis kulit selalu berhubungan dengan kelamin. Iya. Jadi utamanya tuh justru yang pertama kali dikenali ya sifilis itu. Karena ternyata dia sifilis, kok kelainannya banyak di penyakit kulit gitu. Manifestasinya kok di kulit, ya akhirnya ya sudahlah, kalau ada penyakit-penyakit seperti ini ya jangan lupa kalau ini salah satu penyebabnya adalah sifilis. Makanya terus dijadikan satu tuh, spesialis kulit dan kelamin. Tuh. Nah, jadi kemudian setelah itu dia kalau tidak diobati ya bisa dari stadium 2 itu dia akan menghilang, nanti lanjut berikutnya. Dan bahkan kalau untuk sifilis dia bisa menetap dalam jangka waktu panjang sehingga menimbulkan manifestasi di organ dalam seperti jantung, kemudian di otak, jadi ada gangguan saraf dan otaknya. Itu bisa sampai muncul setelah 20 sampai 40 tahun pasca terkena sifilis gitu. Sedangkan kalau untuk kencing nanah ya biasanya itu lebih banyak dirasakan oleh para pria yang setelah kontak seksual dengan orang yang menderita kencing nanah gitu ya. Biasanya muncul gejalanya tuh kurang dari 1 minggu pasca kontak. Tuh. Jadi biasanya pasien akan datang, penderita akan datang, "Dok, saya ada keluar cairan dari kemaluan nih, Dok." Kita tanya seperti apa cairannya, biasanya cairannya ini warnanya kuning seperti nanah gitu. Lalu akan kita tanyakan terakhir kontak seksual kapan, dan biasanya rentang waktunya tuh kurang dari 1 minggu gitu. Kalau dalam kurang 1 minggu kita akan curiga ini lebih ke arah gonore ya, kencing nanah. Kemudian harus kita, kalau mau memastikan ya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kalau betul dia langsung kita obati. Tuh. Nah, yang menjadi concern kita adalah ya kalau pasien yang laki-laki datang berobat, kita obati sembuh. Tapi yang jadi masalah ada pasangannya. Kalau itu pasangannya wanita, ya kalau pasangannya wanita, biasanya justru tidak bergejala. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kadang-kadang kalau penyakit infeksi menular seksual kan kita untuk mengobati pasien itu tidak hanya pasiennya saja tapi juga pasangannya. Sekarang gimana caranya ngomong ke pasangannya? Yuk berobat. Tapi kalau nggak ada gejala susah juga ya. Makanya itu ya mau tidak mau, jadi kita harus paling tidak kita lakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang ada harus kita obati. Tapi gejala yang di wanita tuh sama kayak yang di pria juga dong? Enggak, karena saluran kencingnya dengan saluran kemaluannya berbeda. Itu biasanya kalau pada wanita berupa keputihan. Nah, keputihannya ini bisa warnanya juga sama ya seperti nanah gitu, disertai perdarahan juga. Itu kalau seperti itu ya kita curiga jangan-jangan satu gonore atau kencing nanah. Kalau di wanita sebenarnya nggak cocok juga ya kita ngomong kencing nanah karena keluarnya dari sana. Gitu, kita masuknya keputihan karena gonore gitu. Ya sebenarnya untuk penyakit infeksi menular seksual itu masih banyak ya, itu 2 besar, dan 2 besar ini erat kaitannya dengan resiko HIV/AIDS. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan baik itu dari WHO maupun Kementerian Kesehatan, orang dengan kencing nanah, gonore atau dengan sifilis 91% lebih itu akan bersamaan dengan infeksi HIV gitu. Makanya saya kalau misalnya ada pasien-pasien seperti itu akan saya sarankan nanti paling tidak 6 bulan pasca pengobatan atau pasca ada keluhan ini harus screening HIV. Karena apa? Kalau memang terdeteksi ya itu segera terdeteksi dan segera diobati. Cuma permasalahan pengobatan HIV itu membutuhkan kesabaran karena seumur hidup harus mengkonsumsi obat. Oke, lanjut ya Dok. Ada nggak sih habit atau pola hidup yang dapat mempengaruhi penyakit-penyakit seksual atau penyakit kulit? Nah, banyak banget, terutama ya perilaku seksual yang menyimpang. Ya, perilaku seksual yang menyimpang tuh bagaimana sih? Yang paling mudah pertama kali adalah kontak seksual premarital alias sebelum menikah. Ya itu sudah itu sudah banyak terjadi ya. Kita hanya bisa memberikan edukasi, tapi kalau menyalahkan ya tidak bisa. Itu
pilihan masing-masing ya, tapi kita memberi concern bahwa kalau melakukan kontak seksual sebelum menikah itu akan sangat beresiko, lebih mudah terinfeksi. Karena apa? Sebenarnya kan mereka belum siap. Kalau misalnya sudah kontak seksual itu gimana ya? Melakukan kontak seksual ya tetap selalu berpikir ada resikonya. Dan pada saat itu kan biasanya karena istilahnya masih coba-coba belum siap ya. Jadi penyakit yang timbul tuh akan jauh lebih besar daripada kalau sudah biasa gitu. Kemudian perilaku seksual dengan beberapa pasangan. Berganti-ganti pasangan. Entah itu pasangannya hetero, maksudnya hetero tuh laki dan perempuan atau sesama homo gitu. Baik laki sama laki atau perempuan sama perempuan itu sama-sama beresiko. Kemudian yang lain ya penggunaan tidak menggunakan pengaman pada saat kontak seksual. Itu yang paling sering. Terus juga kontak seksual pada saat-saat yang sebenarnya tidak disarankan ya, seperti kontak seksual pada saat takut supaya tidak hamil, gimana caranya untuk kontak seksual pada saat menstruasi? Salah. Pada saat menstruasi itu justru resiko infeksinya lebih besar. Soalnya kotor gitu ya, Dok? Betul, selain kotor, kemudian juga celah rahimnya itu melebar karena kan harus mengeluarkan darah ya. Nah, itu pintu masuk buat kumannya lebih gede dong. Begitu ada kuman dari luar udah langsung masuk naik ke atas. Komunikasinya lebih gede. Itu yang harus diwaspadai. Karena beberapa pasien yang datang ke saya tuh cerita loh, kok bisa sampai kayak gini? Apakah kontak seksualnya pada saat menstruasi? Iya dok. Oh ya udah. Ya begitulah akhirnya mereka paham. Oh jadi ya akibat itu jadinya jadi terkena infeksi. Oke, jadi selama dokter ini menjadi dokter ya dok, apa kasus paling unik yang pernah ditangani atau yang paling sulit untuk ditangani? Sebenarnya untuk kasus infeksinya sendiri itu tidak terlalu sulit. Yang sulit ditangani adalah mengubah perilaku. Jadi kalau ya memang kita sebagai dokter kan hanya sebatas mengedukasi ya, memberikan dorongan, membuka wawasan bahwa sebaiknya seperti ini. Tapi untuk perilaku keseharian itu kan tergantung dari dirinya masing-masing. Betul. Saya punya beberapa pasien yang sesama, terutama pria ya, sesama itu pun pada saat ini juga mereka sudah yang tidak menutup-nutupi lagi, bahkan di PDA lah istilahnya. Iya. Jadi sudah secara terang-terangan nih mereka seperti itu, mulai dari gesturnya, kemudian caranya bicara, kemudian juga pada saat berobat, dan mereka pun juga sudah tahu itu konsekuensinya. Nah, mereka juga ya sudah, saya sudah memilih ini, saya menerima kok konsekuensinya. Nah itu yang agak sulit buat kita kendalikan. Mereka paham, tapi ya mau gimana, saya sudah terlanjur seperti itu. Ya kita cuma bisa ya sudah, karena sudah tahu seperti itu, ini pengobatannya jangka lama ya, mau tidak mau ya, kalau masih mau meneruskan kehidupannya ya tolong obati dengan baik. Saya bilang itu aja. Berarti kesulitannya cara mengubah perilaku atau habitnya orang tersebut ya dok. Ya. Kalau untuk penyakit menular yang selain disebutkan tadi, selain raja singa dan juga kencing nanah, ada lagi nggak dok penyakit yang harus diwaspadai gitu? Kalau penyakit yang diwaspadai ya semua penyakit infeksi menular seksual sih sebaiknya diwaspadai. Nah, yang paling sering dan ini cukup mengganggu adalah penyakit herpes. Jadi herpes di kelamin. Herpes kelamin itu sangat menyakitkan. Karena memang dia timbul luka kecil-kecil di daerah kelamin, jadi rasanya perih sekali, apalagi pada saat buang air kecil. Itu kayak kalau pasien bilang kayak rasanya kayak dicabai. Saking panas, saking perihnya gitu. Dan mesti diingat bahwa orang sekali terkena herpes itu selamanya dia akan menderita herpes karena sifatnya dia akan kambuhan gitu. Makanya karena ini suatu infeksi virus, jadi ya mau tidak mau infeksi virus itu tidak ada obatnya. Jadi obat-obatan yang tersedia pun itu sifatnya hanya menghambat replikasi virusnya supaya tidak
jadi lebih cepat. Berat, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu berat gejala klinisnya. Makanya ya kita coba bisa mengarahkan karena ini sifatnya kambuhan, jadi pada saat ada tanda-tanda mau kambuh ya silahkan minum obatnya atau minimal gaya hidupnya sehariannya makan, minum, istirahatnya mesti yang baik. Itu satu-satunya jalan untuk mencegah terjadi infeksi virus gitu. Oke, kalau untuk durasi penanganannya dari awal periksa sampai sembuh itu kira-kira berapa lama, Dok? Kalau untuk pengobatan sebenarnya sih untuk gonore cepat, dia dalam waktu 1 minggu sih sebenarnya sudah sembuh. Cuma balik lagi kita harus mengevaluasi. Kadang-kadang ada orang yang tahu gitu ya, pengobatan gonore itu paling mudah, sekali kasih obat sembuh. Pada akhirnya cepat sembuh ini, obatnya cuma minum doang. Akhirnya begitu. Jadi bolak-balik. Saya punya pasien yang seperti itu. Jadi karena merasa obatnya gampang banget gitu ya. Jadi dia itu terus nanti jajan lagi, kena lagi, minum obat lagi. Nah itu makin lama kan sebenarnya satu resiko resistensi obatnya, kemudian juga komplikasi yang ditimbulkan pun juga lebih besar. Tuh. Kemudian kalau untuk sifilis, sifilis ini memang agak lama ya. Jadi orang kalau sudah pernah terkena sifilis itu ada markernya, ada penandanya, dan itu kalau misalnya dia sudah terlanjur positif ya selamanya akan positif, tidak akan turun, tidak akan negatif maksudnya. Tapi kalau misalnya tadinya titernya tinggi, terus dengan pengobatan responnya bagus, dia sih makin turun bisa, tapi tidak akan negatif. Dan itu cukup lama pengawasannya, bisa sampai setahun 2 tahun ya. Oke, lanjut ya Dok. Untuk dari jenis-jenis infeksi yang udah dijelaskan tadi, apa saja sih upaya preventif untuk mengurangi tingkat penyebaran infeksi tersebut? Ya, jadi kalau untuk pencegahan kita buat supaya gampang aja ya buat ngingetnya, itu ada A, B, C, D, E. A yang pertama adalah abstinensia, itu adalah yang pertama jangan kontak seksual sebelum menikah. Kemudian kalau misalnya ada sudah terkena penyakit ya sebaiknya tidak kontak seksual dulu dengan pasangannya. Kenapa? Jelas beresiko menularkan. Itu. Yang B adalah be faithful. Be faithful artinya ya tolong bisa setia terhadap pasangan gitu. Pasangan satu ya sudah itu saja, jangan ganti-ganti ya, jangan ganti-ganti karena itu nanti penyakitnya ya, nanti satu cabangnya banyak, nanti dari cabang itu cabangnya terus makin lama makin berkembang kayak MLM ya. Oke, kemudian yang 3 adalah kondom. Jadi sebaiknya kalau memang terpaksanya sekali sudah tidak bisa menahan nafsu ya mau kontak seksual tapi tidak dengan pasangannya, ya paling tidak pakailah kondom itu supaya mencegah resiko penularan dari orang lain ke kita. Kemudian yang 3 adalah D, drugs. Dan perlu diingat bahwa untuk HIV/AIDS itu kan penularannya tidak hanya karena kontak seksual saja ya. Salah satu yang paling sering adalah penggunaan obat-obat terlarang, terutama yang injeksi, yang suntikan. Nah itu sebaiknya D itu adalah no drugs, jangan menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir E adalah edukasi. Jadi peningkatan pengetahuan masyarakat, terutama nih kaula muda yang memang lagi hot-hotnya lah ya. Ya, usia-usia kontak seksual aktif ini yang harus kita berikan edukasi mengenai kesehatan seksual gitu. Oke, seperti yang udah dijelasin dokter tadi kan, kalau misal dokter hanya bisa mengedukasi untuk habitnya sendiri itu tergantung masing-masing orangnya ya. Ada nggak sih dalam menangani hal-hal tersebut kayak lembaga-lembaga yang bisa ikut andil untuk kasus-kasus seperti itu? Untuk lembaga, kalau lembaga yang khusus sih nggak ada ya, tapi untuk pengentasan masalah yang sudah ada ya, terutama ini tugas dari Kementerian Kesehatan, terutama karena ini masalahnya sudah nasional. Dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten itu yang utama, kemudian juga jejaringnya itu mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya, itu tetap kita mewaspadai soal infeksi menular seksual. Kemudian selain itu juga kita juga perlu merangkul dari Dinas Kesehatan, dari kependidikan.
dari sekolah-sekolah. Jadi untuk sekolah-sekolah sekarang juga mulai dari tingkat SD itu sudah mulai ada namanya pendidikan seksual. Nah, dari bimbingan konseling gitu ya dok? Enggak, bukan bimbingan konseling, tapi memang mungkin dari situ ya bawahnya. Tapi untuk pendidikan khusus biasanya mulai dari kelas 5 SD kalau nggak salah itu sudah mulai ada pendidikan seksual. Ya pengenalan organ seksual di pelajaran IPA-nya ada, karena anak saya juga kebetulan sudah mulai kelas 5 jadi sudah mulai belajar itu. Kemudian juga mengenai cara perawatannya. Nanti SMP mulai pengenalan infeksi-infeksi menular seksualnya gitu. Jadi saya rasa dari segi pendidikan itu juga. Kemudian peran orang tua, yang pasti peran orang tua sampai saat ini saya melihat orang tua masih banyak yang merasa tabu gitu ya untuk memberikan penjelasan mengenai seksual terhadap anak-anaknya gitu. Ya kita bisa sih memberikan penjelasan sesuai dengan umurnya aja gitu. Mana yang perlu ini paling tidak kalau usia anak sekolah yang masih kecil itu edukasi bagaimana menjaga area-area kebersihan, kemudian juga area-area sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu yang harus, karena saat ini kan juga cukup banyak ya kasus-kasus kejahatan seksual pada anak. Nah itu yang kita harus waspadai, karena pada akhirnya anak-anak itu pun juga akan menjadi korban infeksi menular seksual juga. Karena terus terang di beberapa kasus saya pun juga banyak anak-anak yang dibawa orang tuanya dengan sudah kena gonore gitu, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu yang kita harus waspada. Oke. Gini dok, untuk saat ini kan semakin banyak ya kasus-kasus LGBT di mana hal tersebut dapat menyebabkan penularan penyakit seksual gitu. Untuk dokter sendiri pernah nggak menangani kasus yang berasal dari orang tersebut gitu? Ya, seperti tadi saya sudah cerita. Sudah pernah. Justru paling banyak pasien saya itu yang sifilis, terutama itu orang-orang dengan LGBT. Biasanya kaum homo. Berarti cowok? Iya, banyak cowok. Kalau yang perempuan saya sampai sekarang belum pernah dapat sih. Tapi mayoritasnya itu begini. Tapi ada penanganan khususnya nggak dok? Penanganan khusus nggak ada, penanganan khusus sih sama aja. Saya tidak pernah membedakan siapa. Iya, cuma memang edukasinya memang agak khusus ya untuk itu. Tapi untuk secara penanganan medis semuanya sama. Gitu. Tapi untuk dampak dari penyakit tersebut itu bisa berdampak ke organ yang lain nggak sih dok? Bisa banget. Contohnya? Ya, kalau sifilis tadi seperti saya bilang, kalau sifilis itu bisa dia nanti menyerang, jangka panjangnya bisa menyerang jantung, otak, gitu. Terus kalau gonore ya kalau dia infeksinya dia ke seluruh tubuh, tidak hanya di area kelamin saja, bisa tuh sampai meningitis, jadi kelainan pada selaput otaknya, penyakit jantung juga bisa, penyakit radang sendi juga bisa, banyak. Wow. Ya ya ini perlu diwaspadai juga, perlu diingat juga bahwa mungkin untuk kegiatan seksual itu kenikmatannya hanya sesaat. Penyesalannya bisa seumur hidup. Soalnya menyesal selalu di belakang, nggak ada penyesalan di depan. Menyesal di depan pendaftaran. Gitu. Ya, ini dok, ada nggak permasalahan kelamin tapi yang nggak ada nggak ada gejalanya? Permasalahan kelamin yang nggak ada gejalanya, yaitu biasanya lebih banyak pada wanita. Seperti tadi saya bilang. Yang kencing nanah itu? Ya, kalau gonore pada wanita itu sering nggak ada keluhannya. Ada keluhan itu malah justru kalau sudah infeksinya naik sampai radang panggul, jadi nyeri perut bawah. Jadi kayak kram perut gitu terus menerus. Nah itu kita curiga ini bisa salah satu penyebabnya karena infeksi gonore. Kalau dari luar nggak ada gejala sebelumnya, nggak ada gejala keputihan rasanya, tiba-tiba langsung nyeri radang itu aja. Gitu. Oke, ini terakhir sebelum closing ya dok. Apa ada nggak sih yang mau disampaikan dokter untuk teman-teman yang nonton terkait kesehatan kulit dan juga kelamin? Kita fokus ke kesehatan kelamin dulu ya. Prinsipnya seperti tadi saya bilang, infeksi menular seksual itu banyak kasusnya. Jadi
Untuk yang belum menikah, sebaiknya tidak melakukan kegiatan seksual terlebih dahulu ya. Kemudian kalaupun pernah punya riwayat infeksi menular seksual sebelumnya, ya kalau mau kontak seksual jangan lupa memakai pengaman. Setia pada pasangan, jangan lupa tadi memakai kondom, hindari penggunaan obat-obat terlarang, dan banyaklah membaca. Kan udah hobi tuh membuka Google, banyaklah membaca untuk mencari informasi. Kalau kurang jelas silahkan bertanya pada pakarnya. Jadi kalau ada keluhan silahkan berobat ke dokter spesialis kulit atau SPDV atau SPDVE, sekarang gelarnya yang baru. Jadi jangan bingung ya, SPKK bedanya apa sama SPDV? Sama, hanya itu dari Kementerian Pendidikan ada perubahan gelar aja gitu. Jadi semuanya sama. Silahkan berobat ke dokter spesialis terdekat yang yang Anda percayai untuk bisa berkonsultasi. Oke, makasih itu Dok. Sama-sama. Oke, sepertinya obrolan kita pada episode kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Dokter Oka yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan juga menambah awareness ya bagi kita untuk nggak menyepelekan hal-hal tersebut. Gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk tonton YouTube-nya Saba di episode selanjutnya. See you, sampai jumpa. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold